Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana nih kabarnya hari ini semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Makanya semangat banget ya. Semangat nggak ini belajar matematika ini? Ya, Sedikit, Bu. Ibu akan membuat kalian biar makin suka ya dengan matematika. Untuk sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ini ada yang tidak masuk atau masuk semua teman-teman? Nggak tahu. Ya udah, kalau gitu ibu absen dulu ya. Tapi kali ini ibu absennya agak berbeda. Jadi nanti ketika ibu bilang namanya, kalian angkat tangan dan sebutkan satu benda yang berbentuk bangun ruang. Gimana, paham? Mau dicontohkan? Misal Putri, nanti Mbak Putri angkat tangan sambil bilang sebutkan satu bangun ruang, kayak kotak makan misal. Itu ya. Oke, kita mulai. Putri, kotak susu. Ya, Mbak Dea. Celengan. Ya, Mbak Dia. Mbak Mariam. Mbak Panda. Mbak Nafta. Mbak Titi. Botol minum. Ya, Mas Budi. Tas. Iya. Ternyata banyak banget ya benda-benda bangun ruang di sekitar kita. Nah, sekarang ibu mau bertanya, kalian pernah nggak sih berkemah waktu kegiatan pramuka? Pernah ya. Nah, kegiatan kemah itu jelas kalian mendirikan sebuah tenda. Nah, kalau kalian perhatikan tenda itu bangun ruang bukan? Bangun ruang ya. Nah, kalau kalian perhatikan bagian depan itu, bagian depan tenda itu bentuknya apa? Setengah lingkaran. Segitiga. Ada yang setengah lingkaran. Kalau emang tendanya segitiga. Ada yang segitiga, ada yang setengah lingkaran. Yang Oke. Nah, kalau tenda itu kita buka semua sisi-sisinya, itu akan membentuk apa? Oke, ini aja. Ini ada kemasan permen, bentuknya seperti ini. Kalau misal kotak permen ini dibuka, itu akan membentuk apa? Sebuah jaring-jaring kan? Ya. Nah, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan tentang jaring-jaring bangun ruang bersama segitiga. Nah, tujuannya apa sih kita mempelajari ini? Nah, kalau kita paham dengan bagaimana bentuk dari jaring-jaring suatu benda, kita akan lebih mudah untuk membentuknya kembali. Misalnya kalau yang tenda tadi itu apa Bu hubungannya sama jaring-jaring itu? Ambil saya enggak. Ya gini Mbak, kalau itu kan juga ada sisi-sisinya. Misal kalau dibuka itu kan juga membentuk jaring-jaring. Terus apa gunanya jaring-jaring untuk tenda Bu? Kalau belum tahu jawabannya, coba ngeles. Nah, kalau dari anak-anak semuanya ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Mbak Dia. Ya, bagus.
Kira-kira? Ya kalau bangun tendanya enggak. Ya, ada yang tahu lagi? Oke, semuanya benar ya. Selanjutnya, kalian masih ingat nggak apa itu prisma? Kayaknya kalau dari contoh saya bisa tahu Bu mana yang prisma mana yang bukan. Ibu punya contoh-contoh banyak nggak? Ya, sebentar. Nah, ini ada jenis-jenis prisma. Menurut kalian definisi prisma itu apa sih? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Ya, Mbak Nafta? Ya, ada lagi? Ya. Ruang yang memiliki volume. Ya, ada lagi? Jadi, prisma itu adalah sebuah bangun ruang yang memiliki dua alas yang sejajar dan kongruen. Itu ya. Nah, untuk pertemuan kali ini, Ibu akan mengajak kalian untuk bekerja kelompok, berdiskusi, untuk menemukan jaring-jaring prisma segitiga. Sebelum itu, Ibu akan membentuk kelompok, satu kelompoknya 3 anak ya. Jadi dibentuk menjadi 3 kelompok. Ya, ada yang 2, ada yang 3. Silakan berhitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 2. Nah, sekarang kalian berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Ini berkelompoknya berdasarkan apa Bu Lutfi? Berhitung tadi, Mbak. Oh iya, saya dapat nomor berapa ya Bu? Saya tadi lupa. Tadi dapat nomor 3. Oke, terima kasih Bu Lutfi. Ya. Ini buat apa? Ya, coba diperhatikan LKPD. Jangan dulu, belum. Nah, ini Ibu akan menjelaskan untuk kegiatan inti dari lembar kerjanya. Yang pertama yaitu mengamati bentuk dari bangun tersebut ya. Nanti setelah diamati kalian tuliskan di tabel ini. Yang mana bagian sisinya bentuknya apa gitu ya. Terus yang kedua, kalian harus memotong rusuknya untuk membentuk sebuah jaring-jaring. Setelah itu kalian gambarkan jaring-jaringnya di kertas yang sebelah sini. Ya, ini ada Ibu siapkan. Nah, Banyak tuh. 3. Kurang. Jangan. Lalu
yang ketiga, itu kalian harus menyusun kembali prisma tersebut. Jadi setelah kalian potong-potong, kan membentuk jaring-jaring. Nah, kalian gabungkan kembali untuk menjadi sebuah bangun ruang tersebut. Ya, paham? Jadi ibu akan membagi satu anak per kelompok itu berbeda-beda. Ada yang satu sebagai pengamat, dua sebagai pemotong, dan yang ketiga sebagai penyusun kembali. Nanti dibantu. Ya. Paham semuanya? Baik, silakan memulai diskusinya. 2 menit cukup ya? Cukup. Ya, silakan. Gimana? Ada kesulitan? Kalau guntingnya jelek nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Loh, ya nggak apa-apa dong. Tutup sama Biar alas dia tenda. mati ya toh. Ya. Yes. Bisa sambil gunting ya, Mbak. Ya. Biar cepat waktunya. Bisa tidak? Ya, digunting. Tutupnya apa? Alas sama tutup. Alasnya mana alasnya? Oh, berarti alasnya satu. Iya. Tutupnya sama. Iya. Ya. Wah, keren sekali. Kalau satukan lagi pakai apa? Ya, ini ada lem. Nah. Gambar, gambar. Ya, gambar. Sudah ya anak-anak ya. Ibu mau satu kelompok sebagai perwakilan untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan kelompok 1 sepertinya sudah. Di situ aja nggak apa-apa. Ya, berdiri. Satu saja. Satu akan menjelaskan tentang LKPD. Yang pertama bentuk sisi alas segitiga, bentuk sisi tutup segitiga, bentuk sisi tegak sisi panjang. Jumlah sisi alas 1, jumlah sisi tutup 1, jumlah sisi tegak 3. Ya, sudah. Coba ditunjukkan gambar itunya, jari-jarinya. Semua kelompok ditunjukkan. Nah, semuanya sama ya. Nah, sebenarnya bentuk jari-jari itu ada banyak. Karena untuk media ini, Ibu hanya membuat satu. Jadi misal, bentuknya seperti ini.
Ya, Saya mau nutup pintu ya, Bu. ya silakan. Dengan bentuk seperti ini merupakan jaring-jaring prisma bukan? Ya. Mari kita lihat. Nah, ternyata iya. Jadi kesimpulannya, jaring-jaring prisma itu bukan hanya satu seperti yang kalian gambar itu. Itu ya. Nanti ya di lain kesempatan. Jadi Bu, itu bisa ditunjukkan nggak yang ininya segitiganya? Kan itu gambarnya begini. bisa. Nah, ini seperti ini ya. Ada yang masih belum paham dari materi ini? Nah, kalau ada yang belum paham, kalian bisa berdiskusi kembali dengan Ibu, dan nanti Ibu akan menjelaskan ulang. Dan untuk teman-teman yang udah bisa, coba kalian mencari satu benda di rumah kalian atau dimanapun di sekitar kalian yang berbentuk prisma segitiga. Gitu. Jadi kesimpulannya untuk hari ini adalah jaring-jaring itu sebuah bangun datar yang ketika digabungkan dibentuk itu bisa membentuk bangun ruang. Seperti itu ya. Sekian dari Bu Guru hari ini. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.